Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah dengan tema adab bermedia sosial dalam Islam. Di zaman sekarang ini, coba saya tanya, pasti siapa di sini yang hendak pegang HP sama sekali satu hari? Sekarang hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari media sosial. Bangun tidur yang dicari bukan air putih dulu, tapi apa? HP dulu. Ada yang belum sholat subuh tapi sudah buka WhatsApp, Instagram, TikTok, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk yang seperti itu. Media sosial memang bukan sesuatu yang haram. Bahkan kalau digunakan dengan benar, bisa menjadi ladang pahala, menyambung silaturahmi, berdagang, bahkan berdakwah hanya lewat satu postingan saja. Akan tetapi, kalau salah menggunakannya, media sosial juga bisa menjadi ladang dosa yang terus mengalir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang jarang bicara kasar di dunia nyata, pendiam sekali. Begitu pegang HP, Masya Allah, jarinya lebih berani daripada mulutnya. Komentarnya pedas, menghina orang, mengejek, mencaci, seolah-olah lupa bahwa Allah juga melihat apa yang sedang diketiknya. Padahal dalam Islam, bukan hanya lisan yang dijaga, tetapi juga tulisan. Setiap huruf yang kita ketik akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu im ja'akum fasikum bi naba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijalata fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini sangat cocok dengan keadaan kita sekarang. Kadang kita mendapat pesan di grup keluarga, belum selesai dibaca langsung di forward ke 5 grup lainnya. Belakangan baru tahu ternyata hoax. Kasihan. Yang awalnya cuma satu dosa penyebar, sekarang dosanya ikut berantai. Makanya sebelum menekan tombol forward, biasakan bertanya kepada diri sendiri, ini benar atau tidak? Sumbernya jelas atau tidak? Kalau saya sebarkan, bermanfaat atau justru merugikan orang lain? Kalau masih ragu ya, lebih baik berhenti. Karena diam lebih baik daripada menyebarkan kebohongan. Hadirin yang berbahagia, di media sosial juga sering kita lihat orang bertengkar hanya karena adanya perbedaan pendapat. Ada yang debat bola lah, Argentina atau Portugal, mana GOAT yang lebih GOAT, Ronaldo atau Messi. Ada debat politik, ada yang debat hal sepele lah, bukan ini, bukan itu. Awalnya cuma beda pendapat loh, 5 menit kemudian sudah saling menghina orang tua, bilang nama orang tua beginilah, orang tua begitulah. Padahal yang mereka perdebatkan belum tentu bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau memang harus berbeda pendapat, berbeda dengan adab, bukan dengan cacian. Ingat, kita boleh
berbeda pikiran, tapi jangan sampai kehilangan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tidak ada yang baik untuk ditulis, lebih baik tidak usah mengetik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang sering terjadi adalah gibah dan fitnah di media sosial. Kadang ada orang yang mengunggah foto orang lain untuk sebagai hanya dijadikan bahan tertawaan. Ada yang membuat status untuk menyindir seseorang lah. Ada pula yang ikut menyebarkan aib seseorang lah. Padahal mungkin kita menganggapnya hanya untuk sekedar bercanda, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi dosa yang sangat besar. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada hati nurani, karena jempol kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam surah Kahf ayat 18. Ma yalbisu min qawla illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang diucapkan dengan lisan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Kahf ayat 18. Kalau dulu ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga lisan, maka di zaman sekarang ia juga mengingatkan kita untuk menjaga tulisan. Apa yang kita ketik di media sosial akan tercatat bagaimana ucapan kita. Maka sebelum menulis komentar atau membuat status, tanyakan pada diri sendiri, kalau tulisan ini dibaca oleh Allah, apakah Allah ridho ya? Hadirin sekalian, bayangkan kalau setiap hari kita mengunggah sesuatu yang baik, satu ayat Al-Quran, satu hadis, ataupun satu nasihat, atau sekedar mengingatkan waktu sholat. Kalau dibaca 100 orang, mungkin satu yang bisa yang mengamalkan itu, lalu ia amalkan terus menerus. Insya Allah pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah menutup HP ataupun hendak sedang memegang HP. Maka pertanyaannya, HP yang kita pegang setiap hari ini lebih banyak menjadi jalan pahala atau justru menjadi ladang dosa? Jawaban itu hanya kita dan Allah yang tahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, media sosial itu hanyalah alat. Pisau di tangan koki menghasilkan makanan, namun pisau di tangan pencuri bisa melukai seseorang. Begitu juga media sosial. Di tangan orang beriman menjadi jalan dakwah dan pahala, namun di tangan orang yang lalai bisa menjadi jalan menuju dosa. Maka marilah kita menjaga adab dalam bermedia sosial. Saring sebelum disaring. Berpikir sebelum berkomentar, dan niatkan setiap unggahan untuk menjadi amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar menjadi hamba yang bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga lisan dan tulisan kita, serta menjadikan setiap kata yang kita ucapkan dan setiap huruf yang kita ketik sebagai amal soleh yang bernilai di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.